Pukul 05 di 00 WIB bahwa Pak Firdiono keluar dari rumah melihat ada orang tertidur dan bersimbah darah ataupun tertidur. Setelah itu beliau langsung melapor, sehingga dari Polsek langsung koordinasi dengan Reskrim khususnya Inafis, anggota kita langsung datang ke TKP. Pada saat di TKP koordinasi dengan dinas kesehatan, ternyata memang korban sudah meninggal dunia. Pada saat itu langsung kita ke TKP, melaksanakan olah TKP. Dari situ pemilik rumah langsung membuat laporan, dan kita dari Satreskrim dan juga jajaran Polsek segera mencari saksi-saksi dan juga bukti-bukti. Alhamdulillah tidak sampai 6 jam kita sudah mengantongi identitas pelaku dan langsung mengamankan 4 orang tersangka di tempat yang berbeda. Berikut barang bukti dari tersangka RJ: 1 potong celana kolor pendek dengan motif kotak-kotak, 1 potong kaos lengan pendek merek Diadora, terdapat bercak darah. Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, subsider pengeroyokan yang menyebabkan kematian, maka kita kenakan pasal 338 KUHP, subsider pasal 170 ayat 2, ketiga lebih subsider lagi pasal 353 ayat 3, junto pasal 55 ayat 1 KUHP, lebih subsider lagi pasal 351 ayat 3, junto pasal 55 ayat 1 KUHP, dengan ancaman maksimal pidana penjara paling lama 15 tahun. Mungkin ada yang lemah adalah adanya dendam di antara pelaku dengan korban. Masalah apa itu? Masalah barang-barangnya tidak dikeluarkan dari kosannya. Sebelumnya korban itu ngekos ke salah satu. Iya. Ya, sebelumnya korban kos di salah satu daripada rumah pelaku. Karena nggak bayar atau gimana? Nunggak bayar. Jadi Perannya sama semua. Penganiayaannya di mana dengan di lokasi yang berbeda atau Pertama itu di Kelitikan, pasar Kelitikan, lanjut pindah ke halaman kantor GMNU Sudaga. berarti korban dibawa ke lokasi itu dengan kondisi meninggal dunia? Pertama dipukuli di Jalan Kelitikan, pasar Kelitikan. Setelah itu korban pingsan, dibawa ke ini tadi GMNU, dipukul lagi di sana. Setelah itu baru korban dibawa ke tempat ke rumah dia, Nurul Brajan. Setelah itu ditinggalkan. Kalau untuk menunggaknya itu udah berapa bulan dan nominalnya berapa? Nanti kita dalami lagi untuk tunggakannya berapa. dan soal karena mereka ini kawan mereka, jadi sering jemput korban juga, sering main sama korban juga. Jadi sebenarnya si pelapor atau bapak angkat dari korban juga kenal yang para tersangka ini. Iya. Kalau ini berarti mereka sudah siapin bahan. Iya. Ini baloknya yang ada di pasar Kelitikan. Keempatnya melakukan penganiayaan. Iya. Kondisi mabuk ini? Apa? Kondisi mabuk? Itu masih kita dalami. Namun kalau dari keterangan saksi-saksi yang lain, untuk korban tidak dalam kondisi mabuk, karena sebelumnya korban itu bermain sama para saksi, ada sekitar 3 saksi lagi itu di Avamidi, main game online. Jadi antara tersangka
sama korban ini sebenarnya sudah ada dendamnya sejak lama. Memang dari sore, menurut keterangan pelapor, dua orang tersangka yang ada di belakang mencari si korban ke rumahnya. Namun karena korban sudah keluar, tidak ada di rumahnya, akhirnya si dua pelaku ini mencari ke tempat tongkrongan korban bersama yang para saksi saya sebutkan tadi. Akhirnya karena di situ tidak selesai permasalahannya, waktu saat korban dan salah satu saksi pergi ke pasar kritikan untuk mencari kopi, di situ bertemu dengan dua orang tersangka yang sedang membeli martabak. Akhirnya di situ terjadi pemukulan dan penganiayaan. Karena di situ sudah dilakukan penganiayaan dan si korban ini sempat pingsan, akhirnya masyarakat di situ bilang udah pergi, diusir sama masyarakat. Akhirnya dua orang tersangka ini membawa korban ke DMNU itu. Di situ rupanya ada kawan-kawan yang lain, yang termasuk ada dua orang tambahan tersangka itu. Selama pemukulan seperti itu, karena tidak sadarkan diri lagi, akhirnya dua orang tersangka plus dua orang lagi kawannya yang ikut mengantarkan korban ke rumah pelapor. Karena di TKP itu masih bersimbah darah, artinya itu masih hidup, walaupun mungkin bahasa kedokteran itu belum siuman gitu, masih tidak sadarkan diri, namun masih hidup. Karena kalau posisi sudah meninggal, jantung kan itu kan tidak berfungsi lagi, otomatis darah di situ nggak terlalu banyak. Itu kemarin hasil forensiknya. Dendam itu satu orang, yang lain kan ikut-ikutan. Yang dendam inisial Yang inisial ST. Iya benar. Ya pemilik sebenarnya orang tuanya. Karena memang bilang kamu pindahkan barang-barangmu. Jadi yang bersangkutan ini belum memindahkan barang-barangnya dari kos-kosan ini. ya. Mas.